adik-adik sekolah minggu. Kakak berharap hari ini semuanya bergembira, bersukacita karena kita masuk pada harinya Tuhan. Adik-adik sudah siap di rumah? Kita mau sekolah minggu ya. Ayo duduk yang rapi, yang manis. Pakaiannya pakai yang sopan karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Mari adik-adik, kakak percaya kalian sudah siap. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian, menyapa Tuhan Yesus, menyapa Bapa kita yang sudah menantikan kedatangan kita untuk duduk di hadirat-Nya. Mari, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu sampai hari ini. Mari adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kak Teti akan pimpin kita semua dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersuka cita karena pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Tuhan, kami mau dengar bagian firman Tuhan. Kami rindu hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kami boleh mendapatkan berkat buat kehidupan kami di masa kecil kami, dan untuk bekal kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan rangkaian ibadah kami mulai saat ini sampai selesai nanti. Kami serahkan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya, amin. Lagi tiup balon. Kak Dwi sudah punya balon. Kalau gitu, iya. Gak usah deh yang ini, Kak Dwi. Kalau balon, adik-adik yang di rumah, kalau balon ditusuk, pecah nggak ya? Pecah nggak? Pecah dong. Pecah ya? Nah, Kak Teti mau coba hari ini. Balon ini ditusuk, tapi nggak pecah. Bener Tante? Iya. Mau kita coba ya? Kita coba dulu ya. Kak Teti ambil. Nih, apa ini? Tusuk sate. Yakin? Kita coba ya. Takut nggak Kak Dwi?
Kak Teti sih takut, tapi dicoba aja deh. Aduh, ya adik-adik di rumah ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tusuk bener loh, ditusuk bener loh. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku ajaib. Wah, susah dianya. Coba lagi. Wah, Kak Dwi. Tuh Kak Dwi. Tusuknya di dalam kan? Tuh ada tusuknya di dalam. Pecah nggak Kak Dwi? Enggak kan? Nah, adik-adik yang di rumah, balonnya udah Kak Teti tusuk tuh. Mau dicoba nggak keluar Kak Dwi? Buktiin ya, keluar. Nah, terus Kak Teti tusuk lagi yang tadi. Tuh, nggak pecah Kak Dwi. Yo, adik-adik yang di rumah, kalian bisa ajak mamanya, kakaknya, adiknya untuk uji coba. Ini luar biasa ya Kak ya. Kok bisa ya? Adik-adik cari tahu ya nanti ya. Bisa ya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali ya. Tadi adik-adik sudah melihat Kak Teti memperagakan bagaimana melakukan sulap ya. Nah, hari ini di bawah tema ya, Nothing is impossible. Dari Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik buat kita. Tidak ada yang mustahil. Walaupun keadaan sekarang susah, keadaan sekarang ini menyedihkan, kita terhimpit dengan pandemi, tapi percaya Tuhan Yesus baik buat adik-adik, buat Kak Teti, buat semuanya. Kita naikkan pujian bersama ya. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Adik-adik ikuti gaya ya. Guru-guru sekolah minggu akan berikan gayanya bagi kita semua. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, tiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ayo sekali lagi semua bergembira ya, dengan gayanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Ku tak tinggal sendiri, tiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, Dia baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik buat saya. Luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus baik buat adik-adik, buat Kak Teti, buat kita semua. Nah, sekarang Kak Teti mau kasih lagi satu sulap buat adik-adik. Sulap sederhana. Ikutin lagi ya. Adik-adik yang di rumah, Kak Teti mau tunjukkan kepada kita bagaimana sih saya menggambar. Bisa gambar gak adik-adik? Susah gambar. Kak Teti juga gak bisa gambar adik-adik. Tapi kita harus berusaha supaya kita bisa menggambar dengan baik. Kak Teti punya kertas nih. Kertasnya kosong. Kak Teti balik. Kosong. Oke? Sekarang Kak Teti letakkan di atas meja. Kak Teti punya pensil, tapi nggak bisa gambar. Kak Teti cuma mau usap-usap di kertas ini. Nanti kita lihat ya gambarnya ya.
Mari kita mulai. Jadi boleh coba di rumah. Wah, ada gambar. Gambar apa ya? Wah, cuman digesek-gesek. Kak Teti bisa buat gambar. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ada awan. Wah, ini sepertinya gambar adik-adik di rumah deh. Kok bisa di sini ya adik-adik gambarnya? Sudah deh. Udah capek gesek-geseknya. Adik-adik mau lihat gak hasilnya? Cuman gesek-gesek loh. Tara! Nah, adik-adik pasti juga bisa lakukan di rumah. Selamat mencoba. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, melalui permainan sulap yang baru saja Kak Teti berikan kepada adik-adik, kita belajar bahwa adik-adik tidak boleh menyerah. Jangan katakan, saya tidak mampu, saya tidak bisa ini Kak, saya tidak bisa ini. Yakin, kamu bisa berubah, kamu bisa belajar. Oke? Melalui pujian hari ini, kita mau belajar bersama adik-adik satu pujian baru yang akan menguatkan kita. Kita berubah, perubahan hidupku. Kita berubah karena Tuhan Yesus yang mengubahkan diri kita. Mari bersama-sama ya, kita belajar bernyanyi dengan bergaya. Adik-adik bisa lihat gaya-gaya dari guru sekolah minggunya. Mari bernyanyi bersama untuk Tuhan. Katakan bahwa saya mau tinggalkan hidup saya yang lama. Tuhan Yesus berkati. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia, yes. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru, dan aku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Kamu adalah pemenang-pemenangnya Kristus. Adik-adik, tetap semangat. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Semua bangkit berdiri. Telah berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Luar Dia. biasa adik-adik. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi wah, luar baru. biasa, sudah jadi baru. Dan aku jadi Semuanya kuat hebat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat, ku kuat sebab Yesus yang kuat, ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Puji Tuhan. Adik-adik gembira nggak? Adik-adik bersuka cita nggak? Hari ini sudah jadi pemenang. Kita bersuka cita adik-adik semuanya karena kita adalah pemenangnya Kristus. Ya, hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan tema hari ini yang tadi Kak Teti sudah sebutkan. Nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita nyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Hari ini adik-adik boleh duduk yang tenang. Dalam sikap yang baik kita mau dengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mampu, dimampukan oleh Tuhan Yesus. Katakan, ku yakin
saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman Tuhan karena kau yang menjagaku. Aman. Terima kasih. Karena kau menjaga. Aku kuat karena kau yang menopang Tuhan. Kuat karena kau menopang. Hidupku ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sikap yang tenang, dalam sikap doa, kita naikkan pujian ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus memampukan kita. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam anak-anak sekolah minggu. Jumpa lagi sekarang dengan Ibu Pendeta Lindaria Senaga. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sudah bergembira gerak dan lagu, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang terus boleh Tuhan nyatakan, yang Tuhan terus berikan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga pada kesempatan hari ini mereka juga masih diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa anak-anak sekolah minggu akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah mereka yang masih kecil, bahkan juga yang sudah besar, Tuhan memberkati, menolong supaya mereka bisa mengerti kata-kata firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai yang ke-7. Tapi kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga ditambah yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga ditambah menjadi tema hari ini, kita membaca dari Lukas 1 ayat 37. Dikatakan di sana, Lukas 1 ayatnya yang ke-37, Ibu baca demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema dikatakan nothing is impossible. Nah, apa artinya? Tadi dari Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu kita akan belajar melihat tentang Abraham dan Sarah.
Nah, melalui tema ini anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu mau menyatakan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Anak-anak sekolah minggu masih ingat ya cerita Abraham dan Sarah? Siapa yang masih ingat? Apa artinya Abraham? Ya, benar sekali. Abraham itu artinya Bapak orang beriman. Nah, sebelum Ibu Pendeta cerita firman Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya sama anak-anak sekolah minggu di sini. Siapa yang sudah punya adik? Ayo, mana itu? Wah, ada juga yang belum punya adik ya. Nah, Ibu tanya lagi, siapa di sini yang sudah punya adik? Wah, ada juga yang belum punya adik ini. Nah, yang belum punya adik, berdoa sama Tuhan Yesus, meminta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan kasih adik. Nah, anak-anak sekolah minggu dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat satu keluarga, Abraham dan Ibu Sarah, di mana mereka hidup bahagia di dalam Tuhan. Tetapi anak-anak sekolah minggu, keluarga ini mengalami pergumulan atau masalah. Kira-kira apa ya pergumulan masalah keluarga ini? Nah, anak-anak sekolah minggu mau tahu jawabannya? Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu, mereka itu sudah tua, sudah kakek nenek, sudah mbak-mbak, sudah opung. Tapi mereka tidak mempunyai anak. Mereka berpikir, wah, nanti kalau aku mati, siapa ya yang akan meneruskan keluarga kami? Karena kami berdua sudah tua, tidak mungkin lagi mempunyai anak. Lalu apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Coba anak-anak sekolah minggu melihat gambar Bapak Abraham. Di masa tuanya, Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dan putra itu akan lahir banyak sekali. Keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Coba Tuhan berpikir, coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham dan Sarah istrinya sudah terlalu tua anak-anak sekolah minggu untuk mempunyai banyak anak. Tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Sarah istrinya akan punya anak. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita baca ulangi lagi ayat yang pertama ya. Ibu baca sekali lagi yuk ayat yang pertama. Apa tadi dikatakan? Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita melihat di sini bahwa gambar yang kedua, Allah anak-anak sekolah minggu kita melihat bahwa maka mengandunglah Sarah pada umur 9 tahun. Bapak Abraham umurnya 100 tahun. Nah, anak-anak sekolah minggu pasti bertanya ya, Ibu Pendeta, aneh sekali ya. Loh, Sarah kan sudah tua, sudah nenek, sudah mbak, sudah opung. Loh, kok masih bisa mengandung? Saya tidak percaya, Bu Pendeta. Ya, memang aneh, memang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anak sekolah minggu harus ingat apa janji Tuhan tadi kepada Abraham. Ya, benar sekali bahwa di masa tuanya Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Ingat anak-anak sekolah minggu, apa tema kita hari ini? Nothing is impossible. Artinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali kita ucapkan, nothing is impossible. Artinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita melihat anak-anak sekolah minggu gambar yang ketiga.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, hari demi hari dijalani oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Akhirnya tibalah saat-saat yang dinantikan Ibu Sarah melahirkan seorang putra dengan selamat dan sehat, dan anak itu diberi nama Ishak. Ishak artinya ia tertawa. Allah telah membuat Ibu Sarah tertawa karena Ibu Sarah sangat-sangat gembira sekali pada waktu itu, anak-anak sekolah minggu. Coba anak-anak sekolah minggu perhatikan, sudah bertahun-tahun merindukan, menantikan, ingin punya seorang anak. Dan pada masa tuanya sudah jadi nenek, sudah jadi mbah, sudah jadi opung, Tuhan baru menepati janjinya. Sudah tentu Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat-sangat gembira dan bersyukur kepada Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari cerita ini, firman Tuhan ini hari ini, apa yang mau anak-anak sekolah minggu pelajari? Kita belajar dari iman Bapak dan Ibu Sarah. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah, tetap sabar, setia, menantikan janji Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa anak-anak sekolah minggu juga harus tetap percaya, tetap sabar, tetap setia menantikan janji Allah. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa-doa anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah bagaimana? Harus tetap percaya, sabar, setia menantikan janji Tuhan. Seperti siapa anak-anak sekolah minggu? Ya, seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Apalagi saat ini masih corona, anak sekolah minggu. Kita tidak bisa kemana-mana. Anak-anak sekolah minggu tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bermain lagi dengan teman-teman dengan bebas. Bisa saja anak sekolah minggu jenuh ya, bosan di rumah terus, belajar di rumah terus. Tetapi ingat, kita harus sabar, harus setia, harus banyak-banyak berdoa supaya corona bisa berlalu dari negara kita ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa yuk. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggu sudah belajar firman Tuhan. Mereka sudah dengar firman Tuhan. Mereka belajar dari iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka tetap setia menantikan janji Tuhan di tengah-tengah usia yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi bisa mengandung menurut manusia. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga di masa tuanya Tuhan menepati janjinya. Tuhan memberikan seorang putra bagi keluarga Abraham dan Ibu Sarah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka anak-anak sekolah minggu juga mulai dari mereka kecil, mereka tetap percaya, tetap setia, tetap sabar, menantikan janji Tuhan, terus berdoa, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kakak percaya mama papa sudah memberikan yang terbaik buat diberikan bagi Tuhan. Mari dengan bantuan mama papa boleh scan QR yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan kita akan bernyanyi satu pujian. Ku bawa dan berikan. Mari kita sambil memberikan persembahan dan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus,
persembahan bagi Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat yang hari ini akan didoakan atau dibawakan oleh Kak Sri Handayani. Mari adik-adik persiapkan hati kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik bisa mengikuti di dalam hati masing-masing, dan hari ini kakak akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan memberkati kami, sehingga hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu, dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin menaikkan setiap doa kami kepada Tuhan, setiap kerinduan kami kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan menolong, kami rindu Tuhan memberkati supaya COVID ini cepat berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, keluarga kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam pelayanan, berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah secara online yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan tolong, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kepintaran, sehingga kami dapat mengikuti belajar ini dengan baik. Tuhan juga berikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat mengingat setiap pelajaran-pelajaran yang kami pelajari, bahkan juga guru-guru kami yang membimbing kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka. Biarlah kami tetap semangat untuk belajar meskipun kami belajar dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami. Biarlah kami tetap semangat mengikuti sekolah minggu, kami tetap setia sekolah minggu, kami memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun kami tidak bersama-sama di gereja, tapi kami percaya ketika kami beribadah di rumah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami, berikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka dapat membimbing kami dengan baik, membimbing kami dengan sabar, dan pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga Tuhan boleh pakai untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah memberikan berkat-berkat bagi kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat dan indah pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mengalaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lindaria Sinaga. Mari kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pekerjaan dengan Roh Kudus kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, bagaimana hari ini ibadahnya? Luar biasa pasti ya, bahwa Tuhan sudah berbuat yang luar biasa bagi kita. Tidak ada yang mustahil. Hari ini Kak Teti akan kasih tantangan buat kalian semua. Adik-adik silakan boleh menghafal
atau bernyanyi. Yang dihafalkan adalah dari Lukas 1 ayat 37. Dan bernyanyinya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau adik-adik sudah videokan, kalian boleh share di medsosnya masing-masing ya. Tag guru sekolah minggunya supaya banyak jiwa yang diberkati melalui kegiatan sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu depan, adik-adik akan mengikuti sekolah minggu dengan panduan dari Superbook. Jadi jangan ketinggalan ya, tetap ikut ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.